Nasdaq, oil, dan juga emas. Kita akan lihat tren pergerakan hari ini seperti apa, range-nya di mana, dan kita cari untuk peluang-peluang terbaik untuk entry. Kita langsung masuk aja ke kalender ekonomi untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada hari ini, Rabu 24 November 2021. So, hari Rabu ini teman-teman ada banyak data, ya, terutama di jam atau di sesi Eropa yang terkait dengan data ekonomi. Ini ada data dari Jerman, ekspektasi usaha Jerman, ya. Yang umumnya kalau kita lihat dari Jerman ini masih tergolong medium, dan pengaruhnya sekali lagi ini akan mempengaruhi mata uang euro secara umum. Kemudian ini akan dirilis jam 4 ya, jam 4 sore, jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa lihat nanti rilis dari berita terkait dengan ekspektasi usaha Jerman, kemudian ada penilaian Gini Jerman, indeks iklim usaha IFO Jerman. Nah ini teman-teman nanti perhatikan aja untuk rilisnya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk perekonomian Jerman, dan data lebih kecil artinya negatif. Itu juga berbanding lurus dengan pengaruhnya terhadap euro. Nah kemudian juga sore hari ya jam 18.00 ini ada data juga dari sterling atau dari kawasan Inggris ya. Ada juga tren pembesaran industrial ya. Kalau kita lihat ini juga pengaruh datanya adalah medium terhadap GBP. Kalau kita ngomongin Inggris artinya pengaruhnya terhadap mata uangnya ya. GBP. Dan juga nanti malam ini ada beberapa data yang akan dirilis di sesi Amerika Serikat. Pertama ada di jam 20.30 ya, atau jam 8:30 malam terkait dengan pemesanan barang tahan lama inti. Ini datanya diprediksi sama, data sebelumnya 0,5%, forecast-nya atau prediksinya 0,5%. Kita lihat nanti rilis datanya lebih besar artinya positif untuk dolar, dan lebih kecil artinya negatif untuk dolar. Di jam yang sama juga ini ada pemesanan barang tahan lama ya, di bulan Oktober ya. Untuk data sebelumnya minus 0,3%, diprediksi ada peningkatan menjadi 0,2%. Data ini pengaruhnya medium sampai dengan impact terhadap indeks dolar. Artinya ketika datanya dirilis, nanti mungkin pengaruhnya akan cukup volatil terhadap pergerakan indeks dolar. Selanjutnya juga di jam yang sama ada neraca perdagangan, ini datanya belum ada, nanti teman-teman lihat rilisnya, dan ada klaim pengangguran. Klaim pengangguran awal ini dirilis setiap minggu ya. Kalau kita lihat data sebelumnya 268.000, diprediksi ada pengurangan untuk klaim pengangguran awal menjadi 260.000. Data ini pengaruhnya medium terhadap indeks dolar. Selanjutnya di tengah malam atau jam 10 ya, jam 10 ini banyak juga data-data dari Amerika Serikat, teman-teman lihat. Dan yang paling pengaruhnya cukup besar ini adalah penjualan rumah baru ya di bulan Oktober. Di data sebelumnya 800.000 penjualan rumah, kemudian diprediksi tetap sama 800.000 untuk bulan Oktober. Kita lihat nanti rilisnya apakah memang lebih besar untuk penjualan rumah baru di Amerika Serikat di bulan Oktober. Ini artinya positif kalau datanya lebih besar dari 800.000, dan sebaliknya jika datanya lebih kecil artinya itu negatif untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Saya pikir untuk data ekonomi teman-teman cukup perhatikan tadi ya, ada 3 data yang memang high impact. Pertama ada di jam 16.00 ini terkait dengan data ekonomi Jerman. Kemudian juga jam 20.30 ya ada PDB dari Amerika Serikat ya, dan juga pemesanan barang tahan lama inti jam 8:30 malam, dan jam 10 malam ini ada penjualan rumah baru. Ini data tergolong medium sampai high impact terhadap pergerakan indeks dolar. Jadi itu untuk kalender ekonomi. Kita langsung masuk ke teknikal. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar. Oke. Baik, teman-teman lihat untuk indeks dolar saat ini bermain pada level 96.5, di mana kalau kita lihat secara tren, indeks dolar masih dalam tren kenaikan, dan kita bisa lihat beberapa hari terakhir itu pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar rata-rata terpengaruh ya, atau semuanya melemah.
Dan kalau kita lihat sekarang pergerakan indeks dolar pun untuk hari ini saya lihat juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Bahkan target kalau saya lihat sekali lagi masih bisa sampai ke level 97.7. Itu target untuk kenaikan indeks dolar dalam beberapa hari ke depan kalau saya lihat ya. Karena sekali lagi ini tren indeks dolar memang masih kuat untuk bullish, dan memang di bulan November akhir ini akan dilakukan pengurangan dari stimulus atau akan dilakukan tapering ya. Yang artinya ini akan berdampak positif terhadap indeks dolar. Nah, untuk range hari ini, saya pikir ini tidak akan jauh dari hari kemarin. Kalau kemarin range harga untuk indeks dolar ini bermain di level support di 96.2. Saya pikir untuk hari ini pun sama supportnya di 96.2. Dan untuk resisten kita bisa lihat mungkin level 97 ya. 97 udah jadi karena ini level psikologis, maka untuk resisten terdekat adalah di level 97. Kecenderungan pergerakan harga jika nanti malam data Amerika Serikat dirilis positif, maka akan membuka peluang untuk indeks dolar naik sampai level 97. Jadi data nanti malam itu sangat mempengaruhi indeks dolar. Tapi kalau datanya negatif, bisa membuat indeks dolar ini potensinya untuk terkoreksi ya. Kalau secara tren, indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan sekali lagi. Jadi itu gambarannya ya, hari ini range-nya 96.2 untuk support dan untuk resisten ada di 97, level psikologis. Kecenderungan pergerakan harga menunggu data nanti malam, kalau kita lihat secara teknikal masih ke atas. Masih akan ada penguatan untuk indeks dolar hari ini. Itu gambarannya untuk indeks dolar. Kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang. Seperti biasa kita analisa untuk euro dulu, euro USD. Oke. Saya mau tanya teman-teman, kemarin trading nggak nih? Di akun Dimu trading nggak? Bu Vera? Trading? Vera apa? Instrumen apa yang ditransaksikan kemarin? Apa? Kemarin transaksi euro nggak? Ada nggak transaksi euro kemarin? Ada? Oh, nggak ada ya? Oke. Yang lain ada yang ngambil euro? Belum ada. Oke, kalau kita kemarin analisa, memang euro ini ada di level support ya, di mana resisten kemarin telah kita buat itu ada di level 1.1270, dan memang harga retest sampai ke level resisten. Artinya, kalau teman-teman kemarin mengikuti trennya, ngambil di level resisten, ini udah dapat profit ya. Bahkan untuk hari ini, saya melihat memang kecenderungan untuk euro masih bisa tertekan oleh penguatan dolar. Kita udah buat juga area support kemarin, yang menjadi support yang cukup signifikan adalah di level 1.1170. Kalau dari harga sekarang, ini ada sekitar 60 pip lagi potensi penurunan untuk euro ini. Nah, seperti apa hari ini peluangnya? Karena memang tren euro masih tertekan atau masih turun, teman-teman bisa cari posisi sell untuk euro. Ya, bisa cari posisi sell selagi pergerakan harga masih berada di bawah level 1.1270. Ya, kalau sekarang ada di 1.1230-an maksud saya, ya di atas level, di bawah level 1.1270, teman-teman bisa cari posisi sell. Stop loss-nya harus di atas resisten. Targetnya di 1.1170. Target take profit-nya untuk sell euro ya. Nah, euro ini karakteristiknya memang volatilitas harganya tidak terlalu besar seperti sterling. Jadi untuk teman-teman yang mau trading dengan instrumen yang santai, nggak terlalu fluktuatif, itu euro bisa jadi pilihan. Ya, jadi pergerakannya akan santai, akan lebih bisa dibaca untuk tren harganya. Itu karakter dari euro. Ya, jadi kalau dia turun, itu turunnya akan teratur, dan kalau dia naik juga naiknya akan teratur. Tidak ada lonjakan yang besar untuk euro, kecuali ada data-data yang besar. Kalau untuk sekarang ini datanya masih kecil ya, dia akan ngikutin tren. Kita lihat pergerakannya ini rapi banget turunnya. Jadi teman-teman bisa ambil peluang ya pada instrumen euro ini. Karakteristiknya ini untuk orang-orang yang memang tidak suka dengan pergerakan harga yang volatil. Ini euro. Oke ya, gambarannya seperti itu untuk range atas. Untuk resisten hari ini di 1.1270, di mana level tersebut juga masih menjadi level terbaik untuk kita ambil posisi sell, dan untuk support ada di 1.1170. Itu akan menjadi target untuk take profit
posisi sell. Dan kalau teman-teman mau buy, saran saya jangan buy sekarang, tunggu di bawah, tunggu di support atau di level 1.1170. Ini level buy terbaik. Ya. Stop loss sekali lagi maksimal di 50 pip untuk setiap open posisi. Oke ya. Untuk euro seperti itu, kita lanjut ke sterling. Sorry, ada pertanyaan untuk euro, cukup jelas ya. Trennya cukup jelas, range-nya cukup jelas, dan targetnya juga teman-teman cukup jelas ya. Kita langsung masuk ke sterling. Oke. Ya, ini untuk sterling pun sama seperti euro. Kita kemarin sudah analisa bahwa karena penguatan dolar untuk pair-pair yang di depan USD ini berpotensi untuk turun, termasuk juga sterling. Kita udah buat kemarin range-nya untuk level support dan resisten, di mana support harga atau target penurunan harga sterling kemarin itu kita analisa sampai ke level terendah pada tanggal 11 November, dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga sampai ke level tersebut kemarin 1.3340 turun ke level tersebut ya. Dan untuk level resisten juga kita sudah buat kemarin di level 1.3400, di mana resisten ini merupakan area sell juga terbaik kemarin. Jadi kalau teman-teman ngikutin trennya, ngambil sell di level ini udah dapat sekitar 60 pip. Trading 0,1 $60 dan trading 1 lot itu $600. Makanya kalau teman-teman sell di level resisten. Dan kalau teman-teman buy, kemarin juga kita rekomendasikan untuk ambil buy di level terendah pada tanggal 11 November ini ya, di mana level 1.3350 masih menjadi support dan area untuk buy ya bisa di level ini, dan teman-teman bisa lihat reaksi harga ketika mencapai level support. Artinya kalau teman-teman buy di level 1.3350 ini ada keuntungan sekitar 40 pip kenaikan harga dari level support. Jadi ini retrace dari level support walaupun tidak terlalu signifikan retrace-nya. Artinya kalau kita lihat di sini demand-nya atau permintaannya ini lemah. Karena dari level support ini tidak ada konfirmasi daripada buyer. Kita nggak lihat di sini ada candlestick hijau yang bodinya panjang. Jadi di sini kita bisa simpulkan atau asumsikan bahwa level support ini permintaannya kecil. Nah, untuk hari ini range-nya pun masih sama. Kalau saya lihat dengan range kemarin, di mana resisten masih di level 1.3400. Ini resisten terdekat yang masih menjadi tahanan kuat untuk sterling, dan untuk level support masih di level terendah kemarin. Dan kalau saya lihat potensinya bisa di breakout dari level terendah. Artinya mungkin untuk sterling menciptakan harga terendah baru lagi. Di mana untuk support selanjutnya itu ada di level 1.3300. Ini support selanjutnya jika level kemarin itu berhasil di breakout. Level terendah kemarin di 1.3340 ya, 3340 ini bisa di breakout. Posisi penurunan bisa ke level ini. Dan sekali lagi kalau memang dolarnya menguat, besar sekali kemungkinan untuk sterling ini tertekan sampai ke level support itu. Dan selagi pergerakan harga bermain dalam range ini ya, bawah 1.3350 dan atas 1.3400, teman-teman sebenarnya bisa ambil buy dan sell di range ini. Buy dan sell di range ini. Selagi pergerakan belum ada breakout, maka teman-teman bisa ambil peluangnya. Tapi kalau nanti ada pergerakan yang breakout ke bawah, ya teman-teman jangan ambil buy lagi. Lebih baik ambil buy di level bawah, di 1.3300. Ini level buy terbaik. Kalau level 1.3350 ini berhasil di breakout. Nah, untuk ideal posisi, sebenarnya hari ini sekali lagi karena penguatan dolar, idealnya masih posisi sell. Idealnya masih posisi sell, di mana di resisten. Resisten adalah area terbaik untuk ambil posisi sell. Artinya, selagi pergerakan harga masih di bawah 1.3400, teman-teman bisa sell. 1.3400 ini ya, dari 1.341 ini, teman-teman bisa ambil posisi sell. Nanti untuk gambar support resisten, teman-teman bisa implementasikan juga di MetaTrader-nya masing-masing, bisa dibuat nanti di MetaTrader ya. Ya untuk teman-teman lihat nanti pergerakannya. Karena kalau di sini kan teman-teman nggak bisa pantau setiap hari, tapi kalau teman-teman masukkan garis-garis ini ke MetaTrader, time frame-nya 4 jam, teman-teman masukin aja, jadi bisa jadi acuan kapan harus ambil posisi. Ya, silakan. Kalau itu tadi bisa apa yang di garis hijau, ya, yang di atas daerah di garis hijau itu bisa sell. Di sini, ya, resisten. Jadi
yang di range itu kata coach tadi kan kita bisa buy bisa sell gitu kan. Ya, di antara range hijau dan merah. Iya. Nah, kalau di bawah range hijau di bawah garis hijau kita bisa sell. Kemudian kalau untuk buy di mana posisi kita yang ini? Ya, oke. Posisi buy di level support, di dekat level terendah kemarin. Jadi range antara support garis merah merupakan support ya, support harga, dan hijau resisten. Maksud saya untuk range itu antara support dan resisten. Untuk peluangnya, kalau kita mau buy ya, kalau kita mau cepat ya bisa di sini, di bawah, di harga terendah kemarin, di level support kemarin. Tapi agak riskan karena trennya masih turun. Kayak saya bilang, idealnya sih sell, sell-nya di atas. Tapi nggak ada salahnya teman-teman coba untuk buy di level ini. Tapi kalau takut ya tunggu di bawah lagi untuk buy. Gitu ya. Jadi buy boleh, tapi tunggu di level support. Buy itu yang ideal di support, dan kalau sell yang ideal itu di resisten. Agar apa? Agar stop loss-nya nanti atau resikonya minim. Ya, kalau kita trading tentu harus pakai stop loss, apalagi di pair sterling. Kalau sterling ini beda dengan euro. Euro masih volatilitasnya kecil, tapi kalau sterling itu cukup besar, range harian. Dia bisa 150 pip per hari. Dan kalau kita lihat memang untuk pergerakan juga rapi sih. Kita lihat pergerakannya rapi, kalau turun pun turunnya jelas, resistennya juga jelas, supportnya jelas, ini enak dibaca, tapi range-nya besar. Nah, untuk sterling ini memang nggak cocok untuk orang-orang yang nggak suka dengan fluktuasi yang tinggi. Tapi untuk orang-orang yang suka dengan range yang besar, fluktuasi yang tinggi, ini mungkin sterling bisa jadi pilihan untuk forex. Oke ya, jadi untuk sterling hari ini masih berkonsolidasi di range tersebut, di range ini tadi saya sudah sebutkan, dan kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih akan tertekan oleh penguatan dolar. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk sterling? Cukup jelas? Jelas ya? Lanjut kita ke minyak. Oke, minyak ini setelah tertahan pada level support, ini kita bisa lihat support pada tanggal 6 Oktober ya, 2021 di level 74. Ini terjadi pembelian yang cukup signifikan ya. Di mana ketika harga berada di level 74 atau 75 tersebut, ini ada buyernya cukup besar. Teman-teman bisa lihat volume pembelian cukup besar. Ada candle 4 jam yang memang bodinya tinggi, dan ada 2 candle bahkan, dan bisa breakout bahkan dari downtrend line, dari tren kecilnya ini. So kalau kita lihat untuk resisten pada minyak, kita bisa lihat di level 79 sampai 80 ya. Jadi target kenaikannya kalau saya lihat ini masih bisa sampai ke level ini ya. Nah, ini. Di sini ada historical resisten di 18 November, dan juga ini merupakan support pada tanggal 15 November kemarin. Jadi level 79 ini, 7934 sampai 80 merupakan resisten. Jadi teman-teman, kalau mau ambil peluang pada minyak, mungkin bisa pilih untuk sell di level ini, di level resisten ini ya. Dengan target, nah kalau kita lihat level 77 sekarang udah berubah fungsinya, bukan lagi jadi resisten, tapi jadi support. Ini akan jadi support yang cukup kuat menahan penurunan minyak ya. Nah, jadi ini range-nya untuk pergerakan minyak hari ini ya, kecenderungan pergerakan harga akan menuju ke resisten di 79 atau 80. Dan untuk support yang paling dekat dan paling kuat kalau saya lihat ini di 77, karena di sini ada historical di resisten sebelumnya, dan di sini ada historical support. Jadi level ini 77 ini merupakan support yang cukup kuat. Kalau kita lihat memang tren minyak ini tren besarnya masih naik ya. Jadi kalau kita lihat dari downtrend line yang sudah di breakout, artinya ada potensi untuk minyak ini melanjutkan kenaikan. Nah, di mana level pembelian terbaik kalau saya lihat di level support 77 bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Jadi untuk ideal posisi hari ini teman-teman bisa ambil posisi buy kalau harga koreksi sampai 77. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan peluang karena pergerakan harga sekarang berada di dekat resisten, teman-teman bisa sell menunggu level 79.3 atau 80-an. Jadi sell mengharapkan koreksi harga ya. Kemudian kalau teman-teman melihat nanti pergerakan harga turun ke 77, teman-teman bisa buy. Ya, untuk melihat mungkin pergerakan akan lanjut naik sampai ke level 80-an. Sekarang kalau saya lihat pergerakan masih akan dalam range ini, antara 77 untuk support dan 80 untuk resisten. Itu ya. Ada yang trading minyak? Nggak ada ya? Oke.
Untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom, kalau memang ada request untuk analisa market atau analisa pair, silakan teman-teman buka mic-nya atau nanti diketik aja di kolom chat. Lanjut kita ke emas ya. Oke. Ini siapa yang trading emas kemarin? Ada nggak yang trading emas? Masa nggak ada yang trading emas? Ada ya, banyak ya. Pasti rata-rata trading emas ya. Bu Vera trading apa? Emas. Gimana hasilnya? Profit? Ambil posisi apa kemarin? Sell ya? Oke. Bu Desi gimana? Hah? Oh, ada buy. Di level berapa? Posisi kemarin ya, bukan yang dulu-dulu ya. $17.98. Oke. Udah deket ya. Baik, nanti kita bahas. Bu Judita, ada transaksi kemarin? Sell di level berapa? Kemarin ya, sell ya. Oke. 18.08, artinya di harga tertinggi kemarin tuh. Itu bagus banget sell di situ ya. Take profit sampai level berapa? Oh, dikit. Ngambilnya dikit ya, nggak sampai bawah. Oke, dari Spartan siapa yang trading gold? Posisi apa? Buy di berapa, Pak? Bawah 1.800 atau di atas? 93. Oh, di 17.93 ya, berarti di level sekarang. Oke. Owan? 17.88. Baik juga. Sell di bawah masih. Oke. Oke teman-teman ya, untuk gold ini kemarin udah kita bahas bahwa memang untuk pergerakan harga emas ini masih berpotensi tertekan oleh penguatan dolar. Kita kemarin udah analisa pergerakan harga itu masih di level 1.800-an kemarin ya, 1.808 kemarin. Dan memang potensinya untuk melemah. Support terdekat kemarin itu ada di level 18.02 dan itu di breakout sampai ke level penting. Kemarin sudah saya buat level pentingnya di 17.85. Di mana 17.85 ini merupakan level terendah pada tanggal 4 November, ditambah juga kalau kita lihat di sini ada uptrend line yang menahan penurunan dari emas. Makanya kemarin saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau mau ambil buy mungkin di level bawah 17.85 ini bisa jadi pilihan untuk ambil posisi buy. Dan kalau teman-teman ambil buy kemarin naik sampai 93, ini ada 8 poin kenaikan, lumayan ya. 8 poin kenaikan, trading 1 lot $800, trading 0,1 $80. Jadi memang level-level penting ini sebenarnya harus teman-teman notice, harus teman-teman catat. Karena apa? Itulah area terbaik untuk kita masuk. Ya, kita nggak ngambil 10 poin, 20 poin, setidaknya minimal 3 poin di level penting itu besar potensinya untuk teman-teman dapat 3 poin. Nah kalau kayak gini aja udah 8 poin. Dan ada potensi untuk pergerakan harga lanjut naik. Nah untuk sekarang, untuk hari ini seperti apa pergerakannya? Oke, kita bahas dari range ya. Kalau teman-teman lihat, kemarin memang level 18.02 ini merupakan level support dan sekarang sudah berfungsi sebagai resisten. Artinya harga emas ini akan tertahan pada level ini ya, di bawah level 1802. Oke. Dan untuk support harga, teman-teman bisa ambil acuan di harga terendah kemarin di mana 17.81 adalah harga terendah kemarin. Dan itu adalah untuk range supportnya ya. Kalau saya lihat saat ini memang belum ada konfirmasi bahwa tren berubah karena sekali lagi ini candlestick tidak tutup di bawah dari uptrend line ya, trennya masih positif. Kita lihat memang pergerakan harga masih tertahan pada area atas dari uptrend line. Nah jadi sekarang mungkin penentuannya di level 17.81 ya. Jadi kalau memang nanti ada harga yang tutup atau di breakdown, tutupnya di bawah dari 17.81 atau 17.85 deh kita lihat karena di sini dari uptrend line-nya di 17.85 tutup candlestick-nya di bawah level tersebut, maka ada potensi untuk emas ini melanjutkan penurunan sampai 17.60.
Ya, 1760 ini merupakan level support selanjutnya atau harga terendah pada tanggal 3 November 2021. Ya, teman-teman bisa lihat itu gelombangnya, gelombang terendahnya. Sekali lagi level ini mungkin akan terjadi ya jika sekali lagi level 1785 itu di breakout. Jadi potensinya bisa turun ke level ini. Kalau sekarang kita belum bisa expect sana karena sekali lagi ini belum di breakout. Jadi range-nya hari ini untuk tahanan atas masih di level 1802 sampai dengan 1810 ya. Kalau kita lihat di sini ada flag harga. Jadi ini saya bisa tandai sebagai area supply. Level ini ya, tandai sebagai level supply antara 1802 dan 1810 ya, 11 sorry. Jadi level supply artinya kalau teman-teman mau sell, mau ngikutin tren penurunannya ya, teman-teman ambil sell di atas. Maksimal di 1811, udah maksimal tuh sell-nya di situ. Lewat dari situ peluangnya untuk balik lagi ke 1822 itu besar. Jadi selagi pergerakan harga masih di bawah 1811 itu potensinya masih bisa tertekan. Untuk area sell sebaiknya di level tersebut di 1802 atau 1810 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih sell-nya. Lewat dari situ teman-teman harus pasang manajemen risiko untuk posisi sell. Dan untuk posisi buy sekali lagi mungkin harga terendah kemarin bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy di 1785 atau 1782, teman-teman bisa cari posisi buy. Stop loss tetap harus dipasang ya, harus diterapkan juga. Apalagi kalau sudah breakout, hati-hati punya posisi buy. Gitu ya. Jadi untuk sekarang mungkin pergerakan harga masih berkonsolidasi di range tersebut ya, 1785 untuk support, 1781 untuk support dan 1802 untuk resisten, sampai dengan nanti malam data Amerika dirilis. Ada banyak data jam 20 ya, kemudian 20.30 dan jam 10 malam nanti kita bisa lihat nanti rilisnya seperti apa, karena rilis dari data Amerika Serikat ini mempengaruhi harga emas. Oke, untuk nanti malam. Oke teman-teman, untuk gold ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Kalau saya lihat masih akan terkonsolidasi di range ini. Tren penurunan itu akan terjadi jika level 1785 berhasil di breakout. Kalau sekarang harga masih tertahan di support uptrend line, di support dari tren kenaikan, pas berada di level bawah. Jadi di sini sebenarnya harga terbaik untuk buy. Sebenarnya ya di level sekarang ini adalah harga terbaik untuk buy. Jika memang ini tidak berhasil di breakout, maka potensi harga emas akan kembali ke tren besarnya. Jadi kalau saya perlihatkan lagi untuk uptrend line ya, teman-teman bisa lihat gelombangnya. Ini ya. Kalau gelombang terendah pertama di 29 September, kemudian yang kedua ada di 3 November, dan untuk ini gelombang ketiga ya, potensi jadi gelombang ketiga di bulan ini atau di tanggal 23 November. Kita lihat nanti apakah ini benar akan jadi gelombang ketiga. Artinya kalau memang ini gelombang terendah ketiga, ini tren kenaikan akan berlanjut. Jadi pergerakan harga masih di atas uptrend line. Pas di 1781 Pak. 8180 ini support nih. Tandain ya. Di sini. Kita lihat nanti apakah berhasil di breakout atau bahkan pergerakan harga emas ini balik lagi ke tren naiknya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Di 1802 02 sampai 1810 Pak, itu pilihan untuk ambil posisi sell. Lewat dari situ harus diantisipasi karena kenaikan mungkin berlanjut sampai ke 1822. Ya, kita bisa lihat flag di level ini. Oke teman-teman, saya mau tanya ya, untuk spread gold berapa normalnya? Berapa?
kemarin udah jelasin ya. Untuk normalnya berapa spread emas? Berapa? 400, gampangnya 0,4 ya, 0,4 dolar ya. Teman-teman yang lain paham ya? Jangan sampai nggak tahu kalau saya tanya spread emas berapa, teman-teman nggak tahu nanti saya yang salah. Nah, untuk spread mata uang ya, untuk spread mata uang itu teman-teman bisa lihat di NC5 di bawah sebaran ya. Itu ada spreadnya. Contoh, saya mau tanya Mas Aldin ya. Mas Aldin, kalau spread euro berapa? Kita lihat di MetaTrader. Teman-teman harus tahu spread ya. Berapa spread euro? Ya, di bawah euro ya, ada sebaran dia. Sebarannya berapa? Berapa? Gimana satu? Euro berapa? 16. Itu 1,6 pip ya. Cuma 1,6 pip. Kemudian Bu Vera, untuk GBP, untuk sterling USD atau GBP USD itu berapa spreadnya? 18 atau 1,8 pip ya. Untuk minyak tahu? Berapa? 5 ya. Oke, 0,05 dolar ya. Dan spread minyak, dan GK Invest ini kasih spread paling rendah ya antara dari pialang lainnya. Jadi teman-teman harus tahu spread itu mempengaruhi ketika kita buka posisi. Jadi ibaratnya yang paling modalnya itu cepat kalau spreadnya kecil. Kalau teman-teman pengen cari spread yang paling kecil itu ada di yen ya. Jadi USD yen itu paling kecil ya. Itu di 1,6 dan juga euro sama. Jadi 1,6 itu ada di euro dan ada di yen, USD yen. Teman-teman bisa pilih untuk dua pair itu kalau pengen trading scalping ya, kita harus juga melihat spreadnya. Spread yang paling kecil itu harus jadi pilihan kalau teman-teman mau scalping. Scalping itu trading jangka pendek dengan buka posisi yang sering. Jadi kalau spreadnya kecil, balik modalnya cepat. Jadi harga sedikit naik, teman-teman udah profit. Ya. Jadi sekali lagi yang paling kecil itu ada di yen dan euro. Oke, teman-teman dari Zoom mungkin ada pertanyaan, silakan saya sapa dulu nih. Teman-teman yang udah hadir, selamat bergabung. Oma Trisnawati, kemudian Bu Merin juga, ada Pak David, ada Pak Charlie, Pak Yogi ya. Dan yang paling bawah siapa? Pak Yogi. Oh, Fer Hoang ya, Huang. Oke. Selamat bergabung ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin kalau nanti saya nggak mendengar suaranya bisa dibantu Pak Yogi. Dari Bu Merin atau Oma Trisnawati, jika ada pertanyaan silakan. Baik, ini nggak ada pertanyaan lagi ya. So teman-teman, untuk hari ini analisa market saya akhiri ya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan sampai berjumpa besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Thank you. Selamat pagi, Pak. Thank you, Coach. Terima kasih. Thank you. Boleh saya nggak kedengeran ya? Laptopnya nggak punya suara.